Saya beri contoh sama kalian satu kasus ya, di mana Komjak menyelamatkan seorang terpidana yang akan jadi terpidana. Makanya ketika itu saya katakan, kita baru bisa, kita ini saya bilang 9 komisionaris seperti pengantin yang dijodohin. Kita ketemu di sini sebagai satu organisasi, dan karena itu kita perlu waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Komjak, welcome to Komjak RI TV. Yang pastinya hari ini kalian ditemenin sama gadis bahasa lama. Dan aku Rida Rara sebagai salah satu pegawai dari Sekretariat Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. Wow, gadis ditemenin sama pegawai dari Komjak RI. Siapa tahu habis ini ditarik juga ya kan? Gimana Mbak tanggapannya? Mohon izin Ibu Bapak jika mau merekrut saudara yang Didengarkan ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang hari ulang tahun Komjak RI yang keberapa sih Mbak? Yang kedua dekade. Artinya sudah 20 tahun ya Komisi Kejaksaan Republik Indonesia berdiri. Balapan ya sama umur kita yang masih enggak. belia ini ya. Enggak. Kita masih belasan tahun ya. Oke deh, berarti nanti kita bakal kedatangan narasumber dong pastinya. Betul dong Kak. Kita kedatangan narasumber yang pastinya tamu penting ya. Beliau ini merupakan tamu-tamu penting yang kita undang di acara syukuran dan launching buku 2 dekade Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. Wow, nggak sabar banget deh mau ngobrol-ngobrol nih sama para tamu undangan yang pastinya penting ya. Ini tamu penting, jadi kita juga harus agak sedikit jaga image ya. Oke Sobat Komjak, nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol sama narasumber kita. So, jangan kemana-mana, di-subscribe dulu Komjak RI TV. Hai Sobat Komjak, kita sudah kedatangan tamu spesial juga nih pada hari ini. Sudah ada Bapak Ketua Komjak RI periode 2, Bapak Halius Hosen. Selamat datang Bapak. Bapak, suatu Terima kasih. kehormatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya. Kayaknya lagi berbinar-binar ya Pak di hari ulang tahun Komisi Iya. Kejaksaan Republik Indonesia ini yang ke-20 tahun ya Pak. Berarti Bapak waktu itu tahun berapa Pak menjabat? Saya 2011 sampai 2015. Sampai 2015. Ya, karena ada pertambahan waktu ketika itu 6 bulan. Mestinya 4 tahun, tapi karena ada perubahan periode dari Presiden kepada Pak SBY, kita dapat tambah 6 bulan. Gitu. Wow, luar biasa sekali. 2011 sampai 2016. 2015. 2015. Ya, 2015. Itu cukup lama juga ya. Cukup lama. Ya, cukup Cukup lama. lama. Berarti terakhir kali Bapak kesini sebelum hari ini itu kapan Pak? Saya lupa ya, tapi walaupun tidak kesini saya selalu monitor ya bagaimana perkembangan Komjak. Karena bagi saya Komjak itu rumah kedua setelah kejaksaan. Luar biasa. Tapi setelah Bapak purna tugas masih tetap main ke sini kan Pak? Enggak. Oh, enggak? Karena saya juga punya kesibukan ya, kadang-kadang di luar kota gitu. Karena saya juga punya law firm ya yang cukup pada sampai 2023 cukup aktif gitu. Oke. Bapak langsung saja nih kita mau tahu apa sih makna 2 dekade Komjak RI ini untuk Bapak sendiri, bagi Bapak sendiri. Dua dekade itu 20 tahun ya. Iya, Ya. betul. Satu waktu yang cukup panjang sebetulnya untuk sebuah institusi dalam melaksanakan tupoksinya gitu. Waktu untuk belajar, waktu untuk bisa mematangkan, waktu untuk bagaimana ke depannya gitu. Tapi saya melihat ya Komisi Kejaksaan itu kan terdiri dari orang-orang yang ketika ditunjuk itu sama sekali tidak saling mengenal gitu. Tidak, kita ketemu, lulus, kita ketemu di sini. Makanya ketika itu saya katakan, kita baru bisa, kita ini saya bilang 9 komisionaris seperti pengantin yang dijodohin. Kita ketemu di sini sebagai satu organisasi, dan karena itu
kita perlu waktu Ya. untuk bisa bekerja, berpikir, punya persepsi yang sama dalam menunaikan tugas. Karena mantan jaksa kali ya, saya memahami bagaimana beratnya untuk melakukan satu tugas pengawasan gitu. Mengawasi tidak saja perilaku. Kalau perilaku saja, saya kira Komja tidak terlalu berat. Juga kinerja. Makanya saya hampir pada setiap rapat pleno, saya mengatakan, kita ini mustahil bisa bekerja. Dengan 9 orang, kemudian kita mengawasi sebegitu banyak manusia, baik perilakunya maupun kinerjanya. Tapi, alhamdulillah pada periode itu kita bisa melaksanakan. Kenapa bisa? Saya waktu itu bekerja sama dengan LSM, saya bekerja sama dengan perguruan-perguruan tinggi, saya bekerja sama dengan organisasi-organisasi massa. Gitu. Inilah organisasi orang-orang inilah yang mendukung kita dalam memberikan masukan, memberikan input atau ada informasi-informasi. Dengan demikian saya tidak hanya 9, saya mempunyai orang-orang yang tersebar hampir di seluruh Indonesia. Jadi saya ada lakukan MOU seperti dengan Brawijaya, dengan Andalas, dengan gitu ya. Ini yang saya maknai sebagai satu kekuatan ketika itu. Hanya saja tentu ya saya dengar tadi sambutan dari Ketua Komja. Ya, satu sambutan yang cukup berempati ya. Dalam melaksanakan tugas pengawasan tetap saja berpikir bahwa kita bukan mengawasi dalam arti negatif, tetapi melakukan pengawasan-pengawasan bagaimana kejaksaan itu lebih baik, lebih dalam bekerja, lebih baik dalam tupoksinya ke depan gitu. Nah inilah yang membuat kita di komisi sangat hati-hati. Kalau kita mendapatkan labduk atau kita mendapat laporan-laporan dari siapapun ketika itu. Namun saya dengan kawan-kawan ketika itu tetap berprinsip yang salah tetap salah. Cuma bagaimana salah itu berada pada posisi tidak menjadi sesuatu yang fatal. Baik, itu dia. Jadi Komjak itu seperti pengantin yang dijodohkan ya Pak ya? Iya, ya kita ketemu di meja paripurna, pleno, kemudian ini siapa. Ini perlu proses yang cukup panjang. Iya. Saya waktu itu kasih waktu kepada semua komisioner 6 bulan. Ayo 6 bulan ini kita silahkan kita. Tapi dinamikanya di dalam komisi ini luar biasa kok. Dinamika itu tergantung kepada siapa yang duduk, bagaimana mindset mereka melihat kejaksaan. Dan ini perlu ketabahan dari ketua untuk bersama-sama mereka, membawa mereka gitu ke alam sebuah organisasi yang namanya Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. Karena aturan dasar dari komisi itu adalah 1. Artinya apa? Saya kalau akan pergi keluar menemui Jaksa Agung ketika itu, saya minta izin dari pleno. Jangankan membuat keputusan, saya mau ada diskusi di luar, saya minta izin kepada pleno. Kenapa? Karena memang tanggung jawabnya itu kolektif, kolegial. Tidak tanggung jawab saya sendiri. Saya diundang ke daerah untuk memberikan ceramah, izin dari pleno. Begitu ketatnya kita waktu itu, dan alhamdulillah itu berjalan dengan baik ya. Dan kita semua komitmen waktu itu untuk itu saling menghargai waktu itu dan saling menghormati, dan kita junjung itu dengan baik. Luar biasa ya Mbak, dengan tantangan-tantangan yang ada ya Pak, dengan 9 orang itu terbukti sudah berhasil gitu ya. Dan satu menjalankan lagi, tugas saya menjadi ketua organisasi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. Begitu masuk saya tidak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa, artinya saya kerjanya apa sih? Selain dari baca peraturan presiden, pemerintah, presiden. Tidak punya. Tidak punya SOP, tidak punya standarisasi, mau kerja apa? Saya sebagai ketua, bagaimana hubungan saya dengan para komisioner, bagaimana hubungan saya dengan para tata usaha, bagaimana hubungan saya dengan Jaksa Agung? Tidak punya.
Nah, ketika itu kita coba ciptakan SOP, kalau nggak salah 16 SOP yang kita buat. Sehingga setelah itu kita berjalan, aturan mainnya ada. Kalau enggak, gimana sebuah organisasi tanpa ada aturan main? Gimana? Iya. Nggak mungkin kan? Alhamdulillah ketika itu kita bisa buat dalam waktu 4 tahun itu dengan kerja keras luar biasa dari semua komisioner. Kadang-kadang rapatnya sampai jam 2 pagi gitu. Wow. Karena kita ngejar target gitu. Kita diberi anggaran, harus ada targetnya. Misalnya hanya boleh 3 kali rapat. Yeah. Harus final gitu untuk membahas satu topik gitu. Dan saya harus porsir, nggak ada cerita. Mau nggak mau ya Pak? Harus jadwalnya ya. Kalau misalnya komisioner 9 yang jam 2 pagi tinggal 3, nggak ada masalah, kita jalan terus. Yang lain istirahat dulu. Yang penting selesai dulu ini. Iya, betul. Yang penting Forsir deh, gas terus deh. Ini yang saya lihat, yang membuat saya katakan Komjak itu rumah saya yang kedua. Iya. Nah, 4 tahun setengah itu dalam cerita yang luar biasa dinamisnya. Gitu. Dengan modal ikro, tidak memiliki hubungan dengan ini, dengan itu ya Pak ya. Saya beri contoh sama kalian satu kasus ya, di mana Komjak menyelamatkan seorang terpidana gitu, narapidana yang akan jadi terpidana. Saya waktu itu pagi lagi duduk di rumah, terus datang seorang ibu-ibu. Iya. Ini rumahnya Pak Alif, saya ada di depan, masih pakai sarung. Iya, saya ibu, ada apa? Saya dari Banten Pak, dari Serang. Mau melapor kepada Bapak. Kalau saya mendapat informasi, suami saya akan dituntut besok 10 tahun penjara. dengan Nah, kasus. itu ngapain datang ke saya bilang, suami saya tidak bersalah Pak. Aku yakin saya dengan sumpah apapun suami saya tidak bersalah. Kenapa kamu yakin bahwa suami? Saya tahu siapa suami saya. Tahu kalian tindak pidananya apa? Apa Pak? Melakukan perkosaan terhadap anak kandungnya sendiri. Waduh. Umur 5 tahun. Wah merinding. Itu tahun Umur berapa lima. ya Pak? Iya. Tahun berapa itu Pak? Tahun berapa itu ya? Itu tahun ketiga saya. Kasusnya apa Ibu? Suami saya dituduh memperkosa Memperkosa anak. Anak Ibu umur berapa tahun? Umur 5 tahun. Ibu yakin? Saya ke kantor, saya telepon Jaksa Agung, saya minta waktu dan minta dikirim salah seorang inspektur bersama saya ke Banten gitu sesuatu. Saya telepon Jaksa Tinggi, saya telepon Aspidum, saya telepon Kajari. Saya mau datang, saya bilang. Datang, saya sampaikan kepada Kajati. Saya minta digelar perkara hari ini. Permintaan saya. Saya sudah izin Jaksa Agung. Saya sudah. Makanya dengan karena sebelum saya datang udah dikumpulin semua Jaksa PU-nya, Jaksa PU-nya kemudian mempresentasikan. Kenapa kamu tuntut tuh orang 10 tahun? Ya kita bisa cukup bukti Pak. Apa buktimu yang ada? Saya bilang. Ya kan? Iya Pak, kita bisa membuktikan bahwa dia memperkosa anaknya. Kemudian alasanmu apa? Saya punya visum Pak. Visumnya menyatakan anaknya diperkosa. Saya tidak bisa menceritakan di podcast ini bagaimana saya ketika itu menguji si jaksa PU-nya itu dengan sangat akhirnya dia menangis tuh jaksa PU-nya karena saya bombardir dengan pertanyaan-pertanyaan, akhirnya dia tidak bisa membuktikan bahwa terjadi perkosaan itu. Saya sebetulnya kalau tidak di podcast saya bisa menyampaikan apa yang saya lakukan ketika itu, tapi karena ini untuk untuk publik ya. Akhirnya tidak bisa. Oke. Saya minta kepada Jaksa Tinggi. Pak Jaksa Tinggi agar dilakukan otopsi ya, pemeriksaan ulang oleh dokter spesialis hari ini juga karena besok mau dituntut. Hasilnya apa? Kalian tahu? Tidak terjadi apa-apa sama sekali. Tidak terbukti ya Pak? Tidak terjadi apa-apa. Tidak terjadi apa. Kemudian siapa yang mengeluarkan tuntutan? Otopsi apa nih? Yang mengeluarkan adalah bidan puskesmas. Karena ada persaingan kekeluargaan. Nah. Akhirnya alhamdulillah
orangnya dituntut bebas ketika itu. Ini tugas Komjak. Ini tugas Komjak. Ini hanya tugas yang bisa kita lakukan bila mana ada kreativitas. Kita membuka diri dan kemudian memang kita bisa menyelamatkan seorang yang sama sekali tidak bersalah. Saya di situ melihat mulianya tugas Komjak itu. Lolos dari 10 tahun itu rentunnya sampai Kejaksaan Agung. Lolos dari tuntutan yang demikian beratnya 10 tahun, dia keluarnya sudah anak bininya siapa yang kasih makan. Ini contoh bagaimana kerasnya kita ketika diekspos waktu itu, dipaparkan oleh jaksanya, akhirnya nangis dia. Ini saya sampaikan, saya mengatakan bahwa inilah mulianya tugas Komjak. Kita sedikit 9 orang, namun kita mampu untuk melakukan sesuatu kebaikan-kebaikan. Kita tegakkan keadilan ketika itu. Banyak sekali yang kita lakukan ketika itu dalam kasus-kasus yang sama di daerah juga. Kita sangat proaktif ketika itu. Oke. Ini kan berawal dari sang istri ya Pak yang datang ke rumah Bapak. Mungkin setelah podcast ini tayang akan ada sobat Komjak yang berpikiran, oh apa saya juga melakukan ini ya, datangin rumah Bapak ya. Nah, sekarang gitu. saya sudah pensiun. Sudah pensiun. Dengan ketua yang setara. Datang rumah Pak Ketua Komjak. Iya, apakah hal seperti itu tuh memang dibolehkan atau gimana Pak? Boleh dong. Boleh ya? Karena kita kan menerima laporan pengaduan masyarakat. Laporan pengaduan ada yang tertulis, ada yang secara lisan. Dan yang secara lisan ini yang harus kita hargai, luar biasa. Dan tidak mungkin seorang ibu rumah tangga, orang kampung loh. Iya. Saya tidak tanya siapa yang menyuruh dia datang, di mana dia tahu rumah saya. Saya tidak tanya. Tapi ternyata ada keberanian dia karena suaminya. Suaminya dan masa depan anaknya. Anak 5 tahun. Anak 5 tahun. Anak 5 tahun. Bagaimana sih? Anaknya yang bahkan dibikin cerita seakan-akan anaknya ini korban pemerkosaan. Padahal ini ada persaingan kekeluargaan. Ya itu sih yang dari tadi sebenarnya saya bingung motifnya apa ya gitu. Persaingan kekeluargaan. Jadi si ibu ini tinggal dengan saudara-saudaranya. Satu rumah biasalah. Ada adiknya, ada ini, ada ini. Nah itu. Jadi ada sesuatu di dalam batin yang mau menyingkirkan baik. satu persaingan secara kampung lah gitu. Tidak hal yang perlu mesti mengorban. Kalian tahu itu apa kerjanya si bapak itu? Gembala kerbau. Jadi di daerah Banten itu ada kerbau yang dilepaskan di rawa-rawa itu. Kerjanya itu. Orang benar-benar orang yang perlu kita bela gitu. Iya. Yang harusnya dibantu. Orang yang mencari nafkah dengan luar biasa untuk menghidupi anak istrinya, terus jadi fitnah seperti itu. Iya. Itu baru satu kasus ya? Baru satu kasus. Kita buka. Itu udah bikin merinding. Ya, kita membuka diri luar biasa ketika itu ya. Sehingga hadirlah beliau. Dan barangkali itu yang menggerakkan langkah kakinya juga malaikat ke rumah saya. Saya tidak menyangka dan tidak kenal sama sekali. Jauh dari Serang sana dia datang. Baik Pak, mungkin adakah pesan Bapak untuk Komisioner Komjak RI saat ini Pak? Pastilah. Sebagaimana saya katakan tadi, mustahil. Sekali lagi saya ulang, mustahil. 9 orang komisioner di Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dapat melaksanakan tugasnya untuk melakukan pengawasan. Baik pengawasan kinerja maupun pengawasan perilaku. Berat sekali untuk sekian puluh ribu orang. Namun itu tidak akan menjadi berat bila mana bersatulah para komisioner ini dulu. Jadilah mereka sebagai satu kekuatan yang memang tidak berbagi hatinya, tidak berbagi pikirannya, punya visi dan misi yang sama. Bagaimana kita mengerjakan tugas yang begitu berat bila mana kita tidak bersatu. Betul. Kalian mengerti bagaimana menyatukan kita yang udah bapak-bapak ini? Nah, luar biasa. Luar biasa. Kalau saya sebagai ketua ceramahin, ya bagaimana saya mau ceramahin? Semua orang pinter. Saya hanya mengatuk hati, memberikan motivasi. Ayo deh. Dan kita
waktu itu ya, saya kalau ke daerah itu tidak ada servis. Saya buat surat kepada Jaksa Tinggi seluruh Indonesia, bila mana komisioner datang kunjungan kerja ke daerah, tidak ada servis. Makan nasi kotak di kantor Kejaksaan Tinggi. Hotel kita bayar, semua kita bayar. Uangnya ada. Baik, itu dia pesan untuk para komisioner di Iya. Komjak RI. Dan untuk komisioner bekerja kan dibantu oleh para tata usaha yang mempunyai peran yang luar biasa dalam rangka mendukung kinerja. Kita nggak tahu komputernya, adik-adik kita tahu. Kita nggak tahu bagaimana cara kerja, adik-adik tahu. Jadi kesatuan kekuatan antara komisioner dengan seluruh stafnya itu adalah satu kesatuan yang harus dibangun dengan kekuatan yang prima gitu. Ya. Betul. Jadi 9 orang itu harus punya satu visi dan Harus misi ya satu Pak. visi. Harus Sama ya. Iya, Karena biar menjadi 9 satu persepsi kekuatan ya. juga ini ya. Ya kalau habis pleno berantem, enggak apa-apa. Nanti kita kumpul lagi. Gitu. Biasa lah. Selesainya juga ngobrol lagi ya Pak, ngopi bareng lagi ya. Iya. Perbedaan pendapat biasa ya Pak. Oh biasa. Apalagi kalau ada 2 sarjana hukum, apalagi 9 sarjana hukum. Iya, Pendapatnya betul. 20, bisa Iya, 30. 2 orang aja kita debatnya bisa Iya. kayak gimana ya Pak ya. Iya. Apalagi Jadi 9 orang Sobat Komjak. 9 orang dan orang pintar-pintar semua. Iya. Apalagi kalian sekarang punya ketua profesor. Iya. Iya, profesor Dan- termuda ya Pak. Musuhnya masih muda lagi. Mudah-mudahan deh saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala Komjak dengan segala kekurangan, segala keterbatasan Iya. bisa lebih baik lagi, lebih baik ke depan, mendukung kinerja kejaksaan, dan kejaksaan juga kita harapkan bisa tetap dalam dalam kinerja yang baik ya. Sehingga antara Komjak dan kinerja ada satu sinergi Ya. dalam bekerja. Saya terima kasih sudah diberi kesempatan untuk podcast hari ini. Artinya apa? Saya dapat menyampaikan beberapa hal yang barangkali bermanfaat gitu, untuk kejaksaan, untuk teman-teman saya di komisioner, dan adik-adik saya di bagian tata usaha. Dulu kita tata usahanya sangat terbatas. Sekarang saya dengar banyak ya, jadi misalnya lebih inilah. Dulu terbatas sekali. Ya. Demikian, terima kasih. Salam hormat saya kepada Ketua Komjak dan juga kepada semua komisioner dan semua adik-adik. Ayo bekerja terus dengan Ayo semangat. bekerja Siap. terus dengan semangat. Semangat tetap harus ada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ridho dan hidayahnya kepada kalian semua. Terima Amin. kasih. Ya Rabbal Assalamualaikum Alamin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Sampai berjumpa kembali Bapak. Terima Sehat kasih. selalu, Bapak. Kurangnya mohon maaf. Ya, itu tadi obrolan kita yang seru banget pastinya ya, bersama para narasumber kita yang luar biasa. Semoga obrolan kita hari ini membawa dampak yang positif untuk kita semua ke depannya. Tidak hanya untuk pegawai Komisi Kejaksaan juga, tapi untuk masyarakat luas pastinya. Amin Untuk ya Sobat rabbal Komjak juga. alamin. Betul sekali. Itu paling penting tuh kalian Sobat Komjak. Tidak lupa juga kami ingin mengucapkan selamat hari lahir untuk Komisi Kejaksaan Republik Indonesia yang ke-20 tahun. Semoga semakin sukses ke depannya. Semakin membangun, kinerjanya semakin bagus, dan semoga jaya Pastinya. Dan juga untuk Sobat Komjak, jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian, di subscribe, di like, di komen, dan juga di share. Dinyalain apanya? notifikasinya. Iya, betul Komjak sekali. RI. Komjak RI TV, dan saya Gadis Basalama. Aku Rida Rara. Pamit undur diri, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye, Sobat Komjak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.